Di sini saya akan membacakan kode etik guru. Jadi guru itu ada kode-kodenya, rambu-rambunya, norma-normanya. Mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi guru itu tidak semaunya sendiri, ada rambu-rambunya ya. Di sini saya bukan yang paling pintar, saya sekedar hanya membacakan dan mohon ibu-ibu meresapinya. Bahwa kode etik guru PAUD ada 9 item ya. Yang pertama saya bacakan, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Jadi kita berbakti untuk mendidik anak-anak kita, yaitu di PAUD khususnya, itu kita harus dengan ikhlas. Makanya kita itu jadi guru PAUD, istilahnya jangan berbangga hati bahwa kita itu mempunyai kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak. Anggap aja bahwa kita itu adalah yaitu menjalankan kewajiban supaya tidak menjadi sombong ya. Jadi menjalankan kewajiban kita mendapat gaji, walaupun gajinya Bunda Beliau ya, gajinya walaupun hanya mepet ya, tapi dengan ikhlas berbakti yang seutuhnya membentuk anak-anak yang berjiwa Pancasila supaya tidak sombong. Jangan hal yang kita berikan kepada anak itu menjadi banggaan bagi kita. Anggaplah itu memang kewajiban. Saya mendapat gaji, saya menjalankan kewajiban. Begitu Bu ya. Jangan seakan-akan kita tuh memberikan kebaikan gitu, supaya kita tuh menjadi ikhlas. Jadi kita menjalankan kewajiban, kita mendapat gaji untuk membentuk anak-anak menjadi anak yang berjiwa Pancasila dengan berbakti ya. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ini adalah suatu yang utama, bahwa guru itu harus jujur ya. Jujur di dalam pergaulan, jujur di dalam instansi, jujur di dalam lingkungan, apalagi jujur di dalam rumah tangga. Harus jujur, tidak boleh nerogol kantong suaminya tanpa izin, itu tidak jujur namanya ya. Jadi harus jujur dalam segalanya, terutama kita awali dulu dari keluarga, habis itu lingkungan, yang ketiga instansi, yang keempat adalah dengan anak-anak ya. Jadi itu kejujuran. Yang utama adalah bekal bagi guru PAUD. Yang kedua, yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Jadi jangan menerima apa adanya. Kita rajin mencari info. Kalau anaknya begini, ini ada apa ya? Kita cari info dengan otomatis kedua orang tuanya. Kok anaknya selalu begini? Oh berarti ini ada yang tidak beres. Berarti harus rajin mencari info ya. Jangan berhenti di tempat ya. Baik itu info tentang mengenai anak, baik info mengenai pembelajaran. AP bisa kita gunakan mencari AP, bisa mencari AP yang sebanyak-banyaknya. Kegiatan yang sekiranya menunjang pembelajaran kita bisa gunakan. Jadi mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, terutama kalau ada itu anak-anak yang bertingkah tidak beres, berarti ada sesuatu ya. Jadi mencari info di sekeliling. Yang nomor 4, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Suasana sekolah sebaik-baiknya. Makanya saya berpesan kepada bunda-bunda semuanya, punyalah rasa memiliki. Satu ini harus kita pegang. Dimanapun kalau kita punya rasa memiliki,
pasti kita akan baik. Kami pergi ke sekolah, kok ini ada bunga yang layu, ini kan milik saya, bukan milik Bunda Sujar kan, kita siram. Ini kok ada sampah berantakan, sekolah kan milik saya, harus kita pungut. Kok kacanya ini kotor, ini kan sekolah saya, harus kita bersihkan. Bukan di lingkungan sekolah saja, kami mohon rasa memiliki ini dijalankan dimanapun berada. Contohnya bagi ibu yang dalam perjalanan mungkin miler, yang umat Islam mungkin pergi ke masjid, kita singgah untuk menjalankan ibadah sholat. Kok di situ ada misalnya sampah, misalnya kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah, kan masjid ini milik saya, ya kan? Jadi rasa memiliki itu bukan di sekolah kita aja, tapi dimanapun berada rasa memiliki mari kita tanamkan di hati kita. Misalnya kok kita pergi ke masjid, misalnya kok masjidnya itu kotor, ini kan masjid kita, harus kita sapu. Nah itulah rasa memiliki. Jadi rasa memiliki harus kita tanamkan di jiwa kita ya, supaya kita itu tidak membiarkan sesuatu yang tidak baik dibiarkan aja. Kalau ada rasa memiliki pasti akan kita bereskan ya. Nomor 5 ya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kita sama orang tua harus berbuat baik ya, sopan, menghargai. Walaupun kayak apa itu adalah masuk di lingkungan kita, lingkungan keluarga besar TK kita masing-masing. Makanya anggap aja itu sebagai keluarga kita. Maka kita harus menghargai, menghormati dan berperilaku baik terhadap wali murid yang ada di sekolah kita masing-masing. Nomor 6, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah ini pribadi dan bersama-sama berarti dituntut dalam sekolahnya untuk bekerja sama, baik kepada guru lainnya ataupun kepada pimpinannya. Mana hal-hal yang tidak baik dimusyawarahkan, dan musyawarah itu diambil mufakat yang baik ya. Kalau memang kita setujui sudah baik, mufakat dijalankan di sekolah masing-masing. Tadi dalam sekolah itu tidak berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi kita harus bekerja sama antara sesama guru. Yang nomor 7, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Jadi guru sama guru itu harus berbuat baik, bersosial. Kalau ada teman yang sakit ya dijenguk. Kalau ada teman yang kesulitan ya dibantu. Ya, kalau ada teman yang kiranya curhat, kalau bisa dicarikan solusinya ya. Jadi itu seprofesi itu harus saling membantu memelihara hubungan yang baik ya. Nomor 8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah contohnya kayak ini ya, kita pertemuan ini membahas tentang kesulitan mungkin ada pada kita atau ada materi yang baru kita berbagi bersama. Nah ini hanya tujuannya yaitu memajukan PGRI khususnya di lingkungan PAUD kita ya. Nomor 9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi kita harus menurut pemerintah Bu, tidak boleh semaunya sendiri. Misalnya ada kalender pendidikan, hari ini libur, hari ini masuk, kalau masuk ya masuk, tidak boleh
semaunya sendiri. Jadi kita harus ikuti peraturan pemerintah ya. Baiklah, mungkin karena di sini ibu-ibu semua, saya sedikit menambahkan, ini sudah di luar kode etik. Kode etik ini ada 9, mungkin ibu sudah bisa memahaminya satu persatu tadi. Jadi ini adalah norma-norma sebagai guru ya, tidak boleh dilanggar. Dan mari kita jalankan bersama-sama, karena kita ini di lingkungan masyarakat, kita ini adalah sebagai contoh yang baik ya. Ini saya sampaikan ada 5 peran sebagai ibu. 5 peran sebagai ibu.